Halo warga, Assalamualaikum. Semoga warga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana disebutkan dalam Permen Desa PDT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, bahwa prioritas pembangunan yang menggunakan dana desa tahun 2020 ini antara lain difokuskan untuk program 1. Kegiatan prioritas bidang pembangunan desa, 2. Kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa, 3. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa, 4. Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan trilogi desa dan tingkat perkembangan kemajuan desa, dan 5. Alokasi afirmasi. Berdasarkan Permen Desa tersebut, bagaimanakah langkah yang seharusnya dilakukan dalam rangka penetapan prioritas penggunaan dana desa? Sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan dalam 6 tahap sebagai berikut. Tahap ke-1, Musyawarah Desa RPJMdes. Tahap kedua, persiapan penyusunan rancangan RKP Desa. Tahap ketiga, tahap penyusunan rancangan prioritas penggunaan dana desa dalam penyusunan rancangan RKP Desa. Tahap keempat, tahap penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa. Tahap kelima, tahap penyusunan rancangan APBdes. Dan tahap keenam, tahap review rancangan APBdes. Sekarang, mari kita bahas keenam tahapan tersebut. Tahap ke-1, Musyawarah Desa RPJMdes. Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut paling sedikit meliputi 1. Pencermatan ulang RPJMdes, 2. Evaluasi RKPdes tahun sebelumnya, 3. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya, 4. Pembentukan tim penyusun RKPdes. Hasil kesepakatan musyawarah desa tentang prioritas penggunaan dana desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPdes. Tahap kedua, persiapan penyusunan rancangan RKPdes. Kepala desa menggunakan hasil kesepakatan musyawarah desa dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPdes. Pemerintah daerah kabupaten kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh kepala desa 3 informasi berikut ini. 1. Pagu indikatif dana desa. 2. Program atau kegiatan pembangunan yang masuk desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan atau APBN. 3. Data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasarkan Indeks Desa Membangun. Tim penyusun RKPdes sebelum mulai penyusunan draft rancangan RKPdes wajib mendalami dan mencermati 5 hal berikut ini. 1. Berita acara musyawarah desa tentang kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh dana desa. 2. Pagu indikatif dana desa. 3. Program atau kegiatan pembangunan yang masuk ke desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan atau APBN. 4. Data tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasarkan Indeks Desa Membangun. 5. Tata cara penetapan prioritas pembangunan dana desa yang terpadu dengan kegiatan pembangunan desa. Tahap yang ketiga adalah tahap penyusunan rancangan prioritas penggunaan dana desa dalam penyusunan rancangan RKP desa. Kepala desa dibantu tim penyusun menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan desa yang dituangkan dalam RKP desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan desa dengan 7 prioritas sebagai berikut. 1. Prioritas berdasarkan kemanfaatan, di mana penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Terdapat 5 fokus prioritas kegiatan meliputi 1. Kegiatan mempermudah masyarakat desa memperoleh izin pelayanan kesehatan, antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting dan pelayanan gizi anak-anak. 2. Kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif. 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja bagi warga desa, dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat desa, utamanya keluarga-keluarga miskin. Prioritas yang nomor 4, bahwa kegiatan pembangunan desa yang dikelolai melalui pola padat karya tunai desa atau PKTD agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa. 5. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. 2. Prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat, bahwa penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Penilaiannya dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat desa lebih diutamakan. 2. Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan atau melibatkan masyarakat desa lebih diutamakan. 3. Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat desa lebih diutamakan. Prioritas yang ketiga adalah prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumber daya desa, bahwa kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana desa diarahkan untuk menjadikan dana desa tetap berputar di desa. Cara memutar dana desa secara berkelanjutan antara lain, dana desa diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa. Kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan untuk diswakelola desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di desa. 4. Prioritas berdasarkan keberlanjutan. Tujuan pembangunan desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai oleh dana desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan, dan pelestariannya. Dana desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan. Prioritas kelima, prioritas berdasarkan prakarsa inovasi desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempererat tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai dana desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan desa, pembangunan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat desa. 6. Prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan dana desa. Kegiatan yang dibiayai dari dana desa
harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. 7. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa. Dalam hal desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor kepala desa atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bersifat mewajibkan, maka prasyarat pembangunan dana desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati atau wali kota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh desa. Tahap keempat adalah tahap penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa, kepala desa dengan dibantu tim penyusun RKP desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dan rencana anggaran biaya yang bersumber dari dana desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP desa. Rancangan RKP Des selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Des yang diselenggarakan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Des menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa tentang RKP Des. Kepala desa dan BPD wajib mempedomani peraturan desa tentang RKP Des ketika menyusun APB Des. Tahap kelima, penyusunan rancangan APB Des. Pembiayaan kegiatan dengan dana desa dipastikan setelah bupati atau wali kota menetapkan peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Berdasarkan peraturan bupati atau wali kota dimaksud, diketahui besaran dana desa untuk masing-masing desa. Bupati atau wali kota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa tentang peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tersebut. Kepala desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana desa dengan berpedoman kepada RKP desa. Dana desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Des. Kepala desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai dana desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Des. Rencana pembangunan dana desa masuk menjadi bagian dari rancangan peraturan desa tentang APB Des. Kepala desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa perihal rancangan peraturan desa tentang APB Des. Sosialisasi rancangan APB Des dilakukan sebelum dokumen rancangan peraturan desa tentang APB Des disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota. Masyarakat desa melalui BPD berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan dana desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKP desa. Dalam hal kepala desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan dana desa yang sudah ditetapkan dalam RKP desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan dana desa tersebut. Dengan demikian, rancangan peraturan desa tentang APB Des yang disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa. Tahapan keenam sebagai tahapan terakhir adalah tahap review rancangan APB Des. Bupati atau wali kota berkewajiban mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Des termasuk rancangan penggunaan dana desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut. 1. Termasuk bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. 2. Termasuk urusan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. Tidak tumpang tindih dengan program kegiatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota.
4. Prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam rancangan APBDes direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Jika APBDes dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Wali Kota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada desa. Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lainnya. Terima kasih wargaku sudah menonton. Manakala penggunaan dana desa di desa warga tidak sesuai, silakan berikan komentar di bagian video ini untuk kita diskusikan bersama. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.